Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Namaku Andre. Aku mencintai dunia mendaki dan bergiat di alam bebas dimulai sejak kelas 1 SMA. Dan aku telah mendaki Gunung Singgalang sebanyak 2 kali. Kegilaanku dengan hobi ini semakin menjadi-jadi sejak aku tergabung dalam salah satu ekstrakurikuler siswa pencinta alam, Sispala. Hobi yang sangat ditentang oleh tanteku dan keluarganya. Singkat cerita, 3 hari sebelum kejadian tersebut, aku dengan 4 orang kawanku, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan yang juga tergabung dalam Sispala di sekolahku, berencana akan mendaki Gunung Marapi. Gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Gunung Marapi ini adalah gunung kedua yang sangat ingin kudaki. Setelah 2 kali berhasil mendaki Gunung Singgalang, yang rutenya lebih berat dibandingkan Gunung Marapi. Segala persiapan untuk mendaki pun mulai dikumpulkan. Hingga tibalah harinya. Kami berangkat dari Padang ketika matahari mulai terbenam, dengan naik bus menuju Koto Baru, yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan, rute normal untuk mendaki Gunung Marapi. Setelah tiba di Koto Baru, udara dingin mulai menusuk tulang. Kami makan dulu untuk mengumpulkan energi. Dilanjutkan dengan sholat Isya di Masjid Koto Baru. Sesudah sholat, kami mulai melakukan pendakian. Baru 15 menit perjalanan, salah satu kawanku menanyakan kacamata yang kukenakan, dan aku tersadar kalau kacamata itu telah tertinggal di masjid tempat kami sholat tadi. Dan salah satu dari kami pergi mencek ke masjid tersebut, dan anehnya sudah tidak ada lagi. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Kami juga mendaftarkan nama di pos Pasanggerahan, tempat memulai pendakian gunung tersebut, sekaligus membayar retribusi kepada penjaga pos. Perjalanan pun dilanjutkan. Sebenarnya sudah banyak hal aneh yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika aku berada di barisan paling belakang, seperti ada suara-suara yang berisik di belakangku. Dan setiap aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Dan hal tersebut juga dirasakan kawanku Firman. Dan dia langsung menemaniku berjalan beriringan di posisi belakang. Ketika menempuh jalan sempit, dia yang menggantikan posisiku di belakang. Kawanku ini punya kelebihan seperti indera keenam, tapi dia tidak membahasnya dalam perjalanan tersebut. Matahari pagi mulai bersinar. Kami sudah sampai di batas vegetasi atau cadas. Puncak Marapi pun telah kelihatan. Iwan dan aku yang pertama kali sampai di cadas tersebut, disusul Nopeng, Firman, dan Uncu yang selama perjalanan aku terus perang mulut dengan mereka. Kami beristirahat, masak, dan mengisi energi. Aku sendiri saat itu merasa tidak bisa mengontrol emosiku. Aku lupa penyebabnya, hingga aku membuang salah satu periuk yang kami gunakan untuk memasak. Kemudian membawa tas sandang yang agak kosong, karena perlengkapan logistik kami sudah dikeluarkan semuanya. Aku membawa beberapa batang rokok. Kukatakan pada keempat kawanku kalau aku mau ke puncak. Aku mulai menapaki jalan yang lebih kurang setengah jam menuju puncak Marapi. Kemudian terdengar Nopeng memanggilku. "Dre, aku ikutlah. Tai lah kau pergi sendiri-sendiri aja." Aku jawab, "Hush, mulut Peng. Di gunung ini, jaga mulutmu." Astagfirullah.
Nopeng menjawab sambil menutup mulutnya. Dia pun kemudian menyusulku yang baru setengah jalan menuju puncak. Kami tiba di kawasan puncak gunung tersebut. Aku takjub dan bahagia. Hilang segala penat letih setelah berjalan hampir 10 jam. Aku melihat ada tugu salah seorang pendaki yang meninggal di Gunung Merapi. Namanya Abel Tasman. Menurut cerita dari pendaki-pendaki lain, dia meninggal karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di kawah gunung tersebut. Secara refleks, aku mencium tugu tersebut. Banyak pendaki-pendaki lain yang tersenyum kecil melihat ekspresi berlebihanku saat itu. Akhirnya, aku dan Nopeng berjalan-jalan mengitari puncak yang terdapat banyak kawah-kawah hingga menuju puncak Warpati, salah satu puncak yang top di Gunung Merapi. Beberapa menit kami di atas puncak sambil menikmati suasana Merapi. Sejauh mata memandang terdampar permadani hijau. Betul-betul menenangkan. Setelah menghabiskan rokok, aku dan Nopeng melanjutkan perjalanan ke ladang bunga Edelweiss. Disinilah awal kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan punya rencana sendiri terhadap kami berdua. Kami mulai menuruni puncak Merpati dan menuju ladang Edelweiss, tumbuhan misterius yang tumbuh di kawasan puncak gunung, dan setiap gunung menampilkan bentuk dan ciri khas masing-masing. Aku dan Nopeng dengan sigap dan penuh antusias memetik bunga abadi tersebut. Pada saat itu, ada beberapa pendaki lainnya yang juga memetik bunga tersebut. Kami memetiknya seperti lupa waktu. Setiap mata memandang ke arah bunga tersebut terus memikat kami. Peng, sudahlah, cuma tinggal kita yang ada di ladang ini, kataku pada Nopeng yang tetap semangat memetik bunga. Hingga bunga tersebut penuh hampir setengah tas kami. Ketika kami ingin kembali turunlah awan gelap yang membuat kami sulit mengingat jalan kembali. Kami berputar di sekitar kawasan puncak Gunung Merapi. Perasaanku mulai tidak enak. Nopeng yang berada paling depan sibuk berputar-putar mencari jalan keluar. Dan aku yang berada di belakang memanggilnya untuk berhenti dan tenang. Peng, berhenti dulu. Ayo kita berpikir dan menenangkan diri. Kita sedang panik saat ini, Peng. Nopeng pun akhirnya menungguku dan kami duduk terdiam. Gimana selanjutnya, Andre? Aku pun tak tahu. Kita coba tunggu saja. Mudah-mudahan kabut ini menghilang, jawabku pasrah. Kabut mulai hilang sedikit. Nopeng kembali memimpin perjalanan. Kami berputar mencari jalan untuk turun ke bawah. Sampai suatu ketika, kami melihat ada sekelompok pendaki. Jumlahnya aku lupa. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku pun bertanya pada mereka, Pak, mau kemana? Kami juga lagi kehilangan arah, sambungku lagi. Kami mau turun, Pak, lewat jalur Simabur. Kalau Bapak mau ikut, boleh gabung bersama kami, tawarnya. Jalur Simabur merupakan jalur yang naik melewati daerah Simabur, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sementara kami naik lewat Kota Baru, daerah Padang Panjang. Kemudian aku menanyakan pendapat si Nopeng. Gimana, Peng? Kita gabung aja? Tanyaku. Nggak usah, Andre. Perasaanku tidak enak, jawab Nopeng yang berdiri di belakangku. Aku melihat ke kelompok tersebut. Aneh juga. Aku lihat satu persatu pendaki itu. Yang laki-laki seperti tersenyum-senyum, sementara yang perempuan menangis sesenggukan. Dan dengan berat hati, aku mengikuti keputusan Nopeng untuk tidak ikut bergabung turun gunung bersama kelompok tersebut. Perjalanan mencari jalan keluar kembali dipimpin oleh Nopeng. Setelah lebih kurang 4 atau 5 jam, Nopeng menemukan satu jalan turun yang menyerupai jalan cadas seperti waktu kami naik tadi. Meskipun
Kami sadar bahwa itu bukan jalannya, tapi aku ikuti saja. Setelah penuh perjuangan dan beberapa kali aku terjatuh, kami tiba di sebuah jurang yang tidak begitu tinggi. Tapi tetap saja kalau langsung lompat, kaki bisa cedera. Nopeng yang turun pertama berhasil sampai ke bawah. Dalam hatiku terbersit, kuat sekali anak ini. Aku bingung, tidak tahu mau turun lewat jalan mana. Akhirnya Nopeng menunjukkan jalan mana yang harus kulewati. Di saat itu timbul keisengan si Nopeng. Di dalam tas yang kami ambil ada tustel. Dia mengeluarkan tustel dan membiarkanku tergantung di bibir jurang. "Dre, kupoto kau dulu. Ayo senyumlah." Ku jawab, "Peng, udahlah. Gak usah bercanda. Kita udah hilang di gunung gini, kau masih sempat bercanda. Kalau gak mau kau senyum, gak kupegang kakimu supaya kau bisa turun." Aku ikuti saja kemauan si Nopeng. Dengan tersenyum kecut, dengan gaya memelas. Dan setelah dipoto, aku pun dibantu turun oleh Nopeng. Kemudian gantian. Ini giliran dia yang meminta difoto olehku. "Nah, sekarang gantian. Aku lagi yang kau potong, Dre." Lagi-lagi aku ikuti kemauannya. Dan sesi foto-foto pun selesai. Perjalanan pun dilanjutkan. Berkali-kali kami menemui jalan curam, namun mampu kami lewati. Hingga kami bertemu lagi jurang ke bawah yang lumayan tinggi. Nopeng yang pertama kali mencoba untuk turun, berhasil melewati jurang tersebut. Aku terdiam. Kali ini sepertinya aku benar-benar tak mampu melewati jurang ini. Saat mencoba berpikir bagaimana agar bisa turun, ketika itu tepat di sebelah kananku, di sebuah pohon tinggi, entah ilusi atau nyata, aku melihat sesosok tubuh hitam. Awalnya aku tidak mengira kalau itu adalah sebangsa makhluk halus. Aku melihat ke arahnya. Dia kemudian berdiri. Nopeng awalnya senang karena mendengar informasiku bahwa ada orang di sana. "Peng, ada orang di atas pohon. Tingginya sama seperti manusia normal." "Ya udah, panggil, Dre." Belum selesai dia menyuruhku memanggil, aku langsung melanjutkan. "Peng, badannya hitam semua." Dia menunjuk-nunjukku, seolah-olah ingin menyuruhku berbalik arah. Nopeng langsung menjawab, "Dre, jangan dengarkan orang itu. Turunlah kau segera. Dia bukan makhluk baik." Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.